Ketika sayembara yang sekarang sudah mau menuju ke 5 miliar, yang kemudian ada proses pembodohan publik, yang jelas-jelas Mas Gibran tidak punya ijazah SMA, ini menurutku adalah perbuatan yang licik. Denny Indrayana tahu nggak soal aturan ini? Dia tahu, tapi dia sempat mengklarifikasi. Bahkan dia sampaikan di Facebooknya, lah betapa peraturan KPU ini Gibran banget. Jadi kalaupun Gibran tidak dapat PKPU itu, dia tetap sah menggunakan SK penyetaraan itu. Wah, masa orang mau nyalonkan diri hanya dengan SK selembar itu? Lah itu produk hukum kita. Begitu mekanismenya. Tiba-tiba di Australia sempat jadi dosen, tapi sempat juga jadi tukang angkot. Datang ke Indonesia, bikin keributan. Mana Mas Wapres ijazah SMA-mu? Ini wakil presiden bro, bukan temanmu yang sering nongkrong di warung kopi. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita di special interview podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan narasumber spesial. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu, anak muda yang punya pemikiran brilian. Makanya kostum kita disesuaikan karena beliau ini, iya kan, kita biasanya, abang biasanya pakai baju kayak pas pampres gitu ya, lengan panjang, kalau nggak putih coklat. Nah, kayak aku sesuaikan, aku pakai inilah biar lebih casual gitu ya, jeans lebih gaul, dan nyaman sih baju ini. Ya makanya aku pakai ya, Jid. Ini pesannya di online loh bang. Keren loh bang, keren. Kalau mau cek aja di link itu, link affiliate kita di bawah gitu, ada linknya. Harganya sih terjangkau. Abang kelihatan muda lagi. Yoi bang. Siap. Iya. Nah pemirsa, kalau rajin main sosmed atau berselancar di sosial media atau juga membaca berita-berita dari media-media mainstream selama kurang lebih 2 atau 3 minggu belakangan ini, maka yang akan mendominasi halaman-halaman sosial media dan juga beberapa media itu adalah cerita tentang atau berita informasi tentang bagaimana seorang mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mempersoalkan ijazah SMA Mas Wapres Gibran Rakabuming melalui sebuah sayembara, dan sekarang kalau tidak salah nilainya sudah 3,5 miliar. Karena sayembara itu dibuka oleh Denny termasuk yang mau berkontribusi menaikkan nilai rupiahnya. Dan sekarang informasi terakhir 3,5 miliar. Dan di sini kita tidak akan mempersoalkan seberapa besar nilainya, tapi mari kita bicara tentang substansi dari sayembara Denny Indrayana. Apalagi di ujungnya Denny juga sempat menyinggung supaya Wapres Gibran Rakabuming Raka itu mengundurkan diri. Dan di sini kita akan membahas ini dengan Bang Bill Fakih, atau kalau teman-teman rajin melihat sosmed atau YouTube itu nama panggungnya Bang Bill Offside. Siap. Offside terus lu bang ya? Offside terus. Sama Roy offside, sama Rismond offside. Gue ikut-ikutan offside kalau lu ada di sini. Tapi kalau teman-teman lihat rekam jejaknya di YouTube, memang Bang Bill selalu bermain dengan data dan informasi yang bukan informasi gosip atau persepsi atau apapun, tapi selalu berawal dari data-data yang real gitu. Dan itu juga yang akan kita bahas tentang bagaimana menghadapi atau merespon sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Bang Bill, saya lihat beberapa konten lu itu kan bicara juga tentang ini ya, terutama terkait kenapa Denny Indrayana kemudian mengaitkan ijazah SMA itu, mempersoalkan itu lewat sayembara, lalu ujung-ujungnya kok pemakzulan atau apa, minta Mas Wapres mundur gitu. Nah, kalau kita harusnya bagaimana menghadapi sayembaranya Denny Indrayana ini? Ya, makasih Bang. Ini untuk yang ketiga atau keempat pokoknya. Ketiga. Pokoknya urusan ijazah Rismond yang pertama ya. Kedua ijazah Roy gitu. Kan gitu. Dan sekarang ijazah Mas Wapres tapi gitu. dipersoalkan oleh Denny Indrayana.
Sebentar lagi profesornya Denny. Sebentar lagi profesornya Denny Indrayana juga dipersoalkan ya. Iya, Ya. itu kebetulan udah aku bikin konten juga. Ya. Iya Bang, ini apa ya, panggilan moral juga untuk kita mendiskusikan hal ini. Betul. Pertama ya, saya kebetulan dipercayakan sama teman-teman relawan untuk mengorganisir diri sebagai komunitas Gerakan Indonesia Berdaulat Nasionalis Sejati yang kita singkat Gibranisti. Oke. Artinya kan memang ini itu afiliasi. artinya Gibranisti Iya. itu. Itu kan Coba afiliasinya apa tadi Gerakan Indonesia Berdaulat Indonesia Berdaulat Nasionalis Sejati. Nasionalis Sejati. Gibranisti kan. Itu Gibranisti. tifosi kan Bang, kayak Iya. Liga Kaltio. Gue isi waktu formulir itu. Bagus berarti, selamat. Gua anggota Gibranisti. Saya ketemu Anda berarti. Jadi saya wawancara Iya. Pak Ketum nih. Iya. Oke, lanjut Jadi Bang. itu akhirnya jadi panggilan moral kita juga untuk ikut berkomentar. Di luar soal kita punya dukungan politik ke Mas Gibran dan juga Pak Jokowi, bahkan dengan pemerintah hari ini. Ya. Yang kedua, saya terpanggil membicarakan ini karena memang ini domain saya waktu jauh sebelum menjadi peserta pemilu dan juga aktivis partai politik atau aktivis politik. Saya pernah menjadi penyelenggara pemilu. Artinya, saya pernah membahas dan mendiskusikan isu yang berkaitan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sebenarnya ya makanan kita lah untuk di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang bicara tentang pemilu yang sekarang sedang diributin oleh Subhan Palal, Bonatua, dan juga spesial hari ini Denny Indrayana. Nah, dalam konteks Denny Indrayana ini yang harus kita baca adalah apa maksudnya? Kita mau bahas soal SK penyataraannya Mas Gibran, itu konteks yang berbeda, dan juga problem Mas Gibran mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ya kan? Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau Denny bahkan memperluasnya dengan masalah MK 90 itu lebih luas lagi. Intinya yang penting bagaimana caranya Mas Gibran itu makzul. Oke, dalam konteks sayembaranya Bang Denny, tentunya bicara soal tadi ijazah. Kita sepakat dulu. Memang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 169 itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden syarat paling rendah itu pendidikannya. Dia nggak bilang minimal tapi dia bilang paling rendah adalah SMA atau sederajat. Ya kan? Atau sekolah lain itu seperti Madrasah Aliyah, kemudian ada SMK, ada pondok pesantren yang setara memang dengan SMA, sekolah Kristen dan sekolah-sekolah tertentu. Itu ada dalam penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, inilah yang dipakai oleh Subhan Palal, Bonatua, Ibu Mary, siapa lagi yang sekarang lagi ributin termasuk Denny Indrayana, yang mempertanyakan soal Gibran ternyata sampai dengan saat ini tidak memiliki ijazah SMA. Nah, memang kalau kita mau menerjemahkan ijazah SMA, sekolah menengah atas, ya jelas Gibran tidak punya. Karena baru nama SMA saja berarti dalam negeri. Karena yang kita ketahui bersama, Gibran adalah alumni dari Singapura, kemudian dia berangkat ke Australia, dia balik lagi kemudian ke Singapura untuk S1-nya. Jadi dia sekolahnya modelnya seperti itu. Aku nggak mau terjebak dengan dia punya secondary school seperti apa, di UTS insert bagaimana, biarkan teman-teman pakar pendidikan yang paham soal itu. Kita mau bicara soal bagaimana mungkin Denny Indrayana mencoba dari kasus atau persoalan akademiknya Mas Gibran, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Berarti kan Mas Gibran oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan dianggap sebagai orang yang tidak lagi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Ya kalau tidak memenuhi syarat seharusnya KPU kemarin langsung cut gitu kan. Kalau soal usia 30 atau 40, ya dulu juga di eranya Pak SBY kan 35 tahun. Kan gitu. Iya, di era Pak SBY kan syarat presiden 35 tahun. Kan gitu, iya. Jadi jangan kira seolah-olah ini nanti zamannya Gibran baru 40 tahun itu diubah. Malah yang bikin gugatan itu orang yang sebenarnya anti Jokowi gitu. Karena yang menggugat di MK ternyata juga di beberapa selang kemudian saudaranya menggugat supaya jangan sampai Kaisang jadi calon kepala daerah. Kan gitu. Baru anaknya yang satu lagi menggugat tentang SMK. Artinya memang jujur yang menggugat di MK itu adalah orang-orang yang berbarisan di luar Pak Jokowi gitu. Itu sebenarnya gitu. Ada kok podcastnya dengan Bang Akbar Faisal. Oke, kita mau bicara dalam konteks ijazahnya Mas Gibran. Ada dua hal ini yang kita harus diskusikan. Apakah kita mau bicara SK penyetaraan? Oke, kita serahkan. Sekarang Ibu Mary lagi ributin tuh di Petun. Nah, itu keren. Soal nanti Tun NO terima atau tidak ya itu urusan teknis. Tapi intinya sampai dengan saat ini, SK penyetaraan Mas Gibran yang dikeluarkan oleh Dikdasmen itu sah.
Tapi pertanyaannya, apakah Mas Gibran menggunakan SK penyetaraan ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden? Tidak. Tidak. Dia menggunakan Iya. ijazah S1. Dia menggunakan ijazah S1. Oke. Walaupun Denny Indrayana mengatakan syarat minimal adalah SMA, maka tetap wajib ijazah SMA diperlihatkan. Oke. Dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu. Tapi ingat, apa yang dibahas dalam undang-undang itu tidak secara spesifik. Maka dibutuhkanlah aturan berikutnya Aturan yang kita kenal dengan peraturan KPU. Peraturan KPU itu adalah amanat Undang-Undang 7 itu sendiri, pasal 12. Bahwa tugas dari KPU membuat peraturan KPU. betul. Nah, salah satu dari peraturan KPU itu dalam konteks konteksnya pemilu 2024 Ya. adalah PKPU 19 tahun 2023. 23. Ya, di mana PKPU itu mengatur secara spesifik khusus alumni luar negeri SMA, ya kan, yang tidak menunjukkan dokumen dari luar negeri itu, baik dari luar negeri atau yang disetarakan SK penyetaraannya, tidak wajib memang selama dia lulus perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi SK penyetaraan yang pernah dikeluarkan Dikdasmen untuk Mas Gibran itu tidak perlu dipakai dalam pemilu 2024. Berarti tidak perlu juga dipersoalkan. seperti Tidak yang perlu sekarang dipersoalkan. berlaku. Kalaupun mereka mau mempersoalkan soal apakah ini legal, apakah ini sah secara administrasi, apa semua, ya silakan. Tapi tidak punya pengaruh dengan jabatan Mas Gibran sebagai wakil Oke. presiden. Karena tadi Karena dia tidak memakai SK penyetaraan itu. Kalaupun dia mau pakai SK penyetaraan itu tetap sah. sah. Kan gitu. Nah, sekarang kita kembali. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 memang membicarakan soal syarat minimal. Ya kan? Itu dalam rejim pemilu, memang yang namanya orang mau mencalonkan diri wajib membawa ijazah atau surat keterangan atau Yang STTB STTB lulusan SMA. Itu wajib memang. Kalau dia lulusan SMA dalam dalam negeri. negeri. Tapi kalau dia lulusan luar negeri tidak perlu dibawa. Oke. Karena ada aturan yang menyebutkan itu. Ya. Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU nomor 19 tahun 2023. Nah, ini yang Denny Indrayana tidak membunyikan ke ruang publik. Oh. Kan gitu. Denny Indrayana terjebak pada Undang-Undang 7 tahun 2017 Ya. yang tidak memuat penjelasannya secara komprehensif, Yes. secara teknis. Dan dia menjebak kita ke pertanyaan apakah Gibran punya ijazah SMA atau tidak. Yes. Makanya dia nggak pernah Dan bilang. pasti nggak punya. Ya, nggak punya. Jadi biar mau 200 triliun pun tetap tidak akan ada yang punya kemampuan memperlihatkan ijazah SMA. Ya kan? Dan kalau Mas Gibran kemudian terkontaminasi atau terdikte dengan dia punya cara main, itu dia merendahkan wakil presiden, bukan Gibrannya. Ya. Masa seorang wakil presiden tersugesti atau tertantang oleh seorang Denny Indrayana yang seorang yang pernah dinilai sebagai koruptor dan statusnya masih tersangka. Ya nggak mungkin lah wakil presiden, bukan Gibrannya ya. Wakil presiden Nurudin derajatnya yang seharusnya urus NTT, urus negara, hanya urus klarifikasi soal ijazah, itu kan rendahan banget gitu. Padahal aturannya jelas. Padahal aturannya jelas. Dan sama sekali tidak ada gangguan di situ ya. Tidak ada gangguan Untuk gitu. persyaratan sebagai capres, Iya. cawapres itu enggak. Nggak ada masalah. Iya. Apa yang mau Coba dipersoalkan? coba tadi Bang Bil sebutkan Undang-Undang Pemilu 2023 itu. Kita langsung ke PKPU. Oke, ini. Oke, ini pasal 18 Bang ya, satu kesatuan. Silakan teman-teman lihat nomor 19 tahun 2023. PKPU, peraturan KPU. Di huruf M itu tertulis bukti kelulusan. Jadi syarat presiden dan wakil presiden itu membawa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah. Kalau fotokopi ijazah tidak ada, boleh bawa surat tanda tamat belajar. STTB. Ingat ya, ini SMA, SMA. bukan S1 ini. Ya. Oke. Kalau nggak ada STTB, atau, makanya dia bilang atau. Kalau dia bilang dan, maka wajib. Semuanya. Itu dibawa. Atau surat keterangan lain. Mau surat keterangan lulus, atau surat pengganti ijazah, kan ada yang hilang ijazahnya, boleh diganti. Oke. Itu kemudian dilegalisasi oleh satuan pendidikan, baik kepala sekolah kah, kepala dinas provinsi kah, atau Dikdasmen. Ya. Dan atau program pendidikan menengah. Wajib dibawa ini. Mau Anda lulusan doktor, mau Anda lulusan S2 dari Amerika, dari manapun, wajib bawa ijazah SMA. SMA apa? SMA dalam negeri. Kalau luar negeri nggak perlu.
Emang ada aturannya? Sama, aturannya masih di pasal 18. Coba bisa dilihat Coba lihat di yang tadi. poin 3, ini kan 18 huruf M. Nah, poin 3 ini dia. ini dia mengatakan begini, bukti kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf M tadi. Oh, yang tadi. Ya. Itu dikecualikan bagi calon mana? Bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti, Nanti ini akan aku diskusikan. Kenapa redaksinya tidak memiliki bukti? Ya kan? Tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Tapi ingat, dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Oke. Jadi kalau dia nggak punya ijazah SMA, luar ini. dari luar negeri, dari luar. nggak perlu bawa. Ini dikecualikan. Yang diwajibkan itu kalau dia dalam negeri. Oke. Tapi kalau luar negeri cukup membawa ijazah perguruan tinggi. Kalau dia S1, S2, S1, S2, S3, bawa aja itu. Oke. Kan gitu. Ini nggak wajib. Pertanyaannya, ini yang kemudian dibilang sama mereka, berarti PKPU ini sengaja dibuat untuk Gibran. Nah itu, kan selalu begitu mainnya. Yes, ya kan? Kalau cuma karena asumsi itu, boleh dong saya berasumsi. Kenapa kalian nggak bilang PKPU ini dibuat untuk Prabowo? Karena Pak Prabowo juga lulusan London ya, SMA ya. Yes. Dan tidak pernah kita lihat SK penyetaraan beliau. Gibran masih ada SK penyetaraannya. Atau jangan-jangan memang sayembara ini sebenarnya ditujukan buat Pak Prabowo Dan cuma Gibran. dan Gibran. Ya. Prabowo dan Gibran. Dan Gibran. Ya. Tapi itu bisa saya bantah, Bang. Karena saya sebagai mantan penyelenggara pemilu, tahun 2019 hal ini pernah kita diskusikan. Nah, kan kenapa sampai ada undang-undang seperti ini? Nah. Karena kan kelihatan berbeda akhirnya. Ya. Kan. Kalau dari penjelasan para pakar pendidikan lintas negara, contoh Inalim itu kan, karena dia bilang akan sangat mustahil menyetarakan ijazah SMA luar dengan dalam. Karena mereka mainnya kualitas, kita mainnya kuantitas. Harus 3 tahun, harus berapa kali pertemuan seminggu, dalam 1 semester nggak boleh absen. Kalau di mereka nggak, malah dia bilang di luar itu malah jarang orang datang ke sekolah. Kadang-kadang ke perpustakaan dan lain-lain. Jadi kalau patokannya adalah ukuran kuantitas, seperti yang diberlakukan di kurikulum kita, maka orang-orang yang SMA-nya di luar nggak akan bisa. Betul. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kan jangan-jangan ini dibuat untuk Mas Gibran. Kan hampir sama produknya sama putusan MK 90 itu. Betul. Kan. Jadi semua dibawa ke sana. Tadi udah Bang Billy udah jawab. Tapi pertanyaannya apa sebenarnya semangat peraturan baru ini, KPU 2023 ini? Oke. Kami sebagai penyelenggara pemilu di era 2019 kemarin, kita evaluasi. Ternyata di pemilu 2019 kemarin, bukan yang 2024 ya, 2019 waktu era Pak Jokowi periode kedua. Ternyata ada rejim pemilu yang kemudian menyisakan problem. Bahkan sampai terjadi di 2024. Apa? Banyak sekali caleg-caleg kepingin mencalonkan diri sebagai caleg, tapi kemudian gugur hanya karena persoalan ijazah SMA. Kita punya contoh kasus, ada bacalek PSI itu di Surabaya. Yang bersangkutan itu sudah memiliki ijazah S1 dari Amerika. Tapi dia juga SMA-nya di Singapura. Ketika dia sekolah di Singapura itu cuma 2 tahun. Iya. Iya kan? Karena di luar begitu. Ya, sementara dia memiliki ijazah S1. Pertama yang harus diingat begini dulu, Bang. Membuat SK penyetaraan S1, S2, S3 dari luar negeri ke Indonesia itu mudah. Itu tidak perlu memperlihat lu berapa tahun di sana, nggak perlu ditanyakan gitu. Tapi kalau SMA, itu yang Abang bilang tadi, harus kuantitas. Karena di sini 3 tahun SMA-nya, maka kalau dari luar datang ke Indonesia untuk disetarakan hanya ada 2 pilihan. Sekolah lagi atau ikut paket C. Paket C, setahun. Ya, 1 tahun lagi. Ya syukur-syukur dia belum kuliah. Tapi kalau dia datang ke sini, kemudian dia sudah dapat gelar doktor dari luar negeri, kemudian dia datang ke Indonesia mau menyetarakan SMA-nya yang cuma 2 tahun di Singapura misalnya, masa seorang doktor harus turun lagi ke bawah untuk sekolah paket C? Mengambil 1 tahun atau paket apalah istilahnya dalam konteks SMA. Nah, peristiwa itu terjadi di pemilu 2019. Ada caleg, dan terjadi juga di 2024. Ada caleg, ya kan, yang kemudian dia ketika datang ke KPU menyarankan yang bersangkutan jangan cuma pakai ijazah S1 karena nggak akan dapat ini. Tetap lo harus bawa ijazah SMA-nya untuk disetarakan. Kemana penyetaraannya? Datanglah ke Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan, lo berapa tahun sekolah? 2 tahun, Pak, di Singapura.
Wah, di sini harus 3 tahun supaya lo dapat penyetaraan. Lah, ini dalam tahapan pemilu, masa dia mau ikut paket C selama 1 tahun? Tunggu tahun depan. Ya, nggak bisa. Akhirnya ketika kemudian dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan secara global tidak bisa mengeluarkan SK penyetaraannya, akhirnya dia gugur dan daftar calegnya itu dicoret, tidak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Ini menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Sehingga itu inilah yang kemudian menjadi refleksi. Masa hanya karena problem administrasi dia bukan alumni dari dalam negeri yang memiliki ijazah SMA, tapi dia dari luar negeri yang cuma 2 atau 2 tahun sampai 2 tahun setengah, kemudian datang ke Indonesia, SK penyetaraannya itu bermasalah misalnya, sementara dia sudah S1, dia sudah S2, terus kita batalkan hak konstitusional dia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, seseorang itu bisa dipilih, bisa memilih, itu kan hak konstitusional. Ya. Hanya gara-gara sesuatu yang tidak substansial, terus kita batalkan. Nggak bisa. Sehingga itu semangat PKPU itu muncul, Bang. Oke. Keadilan politik. Keadilan hak politik. ya buat Iya. semua warga Jadi negara. bukan untuk Gibran, bukan untuk Pak Prabowo semata, tapi siapa saja seluruh alumni luar negeri yang lulusan SMA, yang ketika datang ke Indonesia dia tidak bisa disetarakan kecuali dia masuk 1 tahun dulu, kecuali yang memang dari SMA 3 tahun. Ya. Ada di Australia 3 tahun SMA-nya, ada di Amerika yang memang 3 tahun. Tapi ada beberapa sekolah luar negeri memang cuma 2 tahun, Bang. Yang kemudian datang ke Indonesia mau nggak mau harus sekolah lagi. Nah, keadilan inilah yang kemudian dimunculkan lewat peraturan KPU ini. Jadi bukan untuk Gibran, bukan untuk Pak Prabowo. Nah, jadi apa landasan yang akan dipakai oleh Denny Indrayana ketika mempersoalkan ijazah SMA-nya Mas Gibran? Lalu ujungnya pemakzulan. Lalu ujung-ujungnya pemakzulan yang secara konstitusional Mas Gibran tidak ada masalah dalam undang-undang pemilu dan undang-undang dalam konteks PKPU. Menurut Bang Bill, Denny Indrayana tahu nggak soal aturan ini? Dia tahu, tapi dia sempat mengklarifikasi. Bahkan dia sampaikan di Facebooknya, lah betapa peraturan KPU ini Gibran banget. Yang postingan dia terakhir. Ya, dia punya postingan di media sosialnya mengatakan betapa PKPU ini Gibran banget. Ya tapi mau Gibran banget, Prabowo banget, atau siapa banget, tetap konstitusional. Maka apa hubungannya sayembaranya untuk kemudian meminta Mas Gibran mundur atau mengundurkan diri atau di impeachment? Iya. Dan itu dia posting setelah ada sosialisasi tentang penyetaraan di KBRI Canberra kalau nggak salah, Australia. Ya. Jadi kan kedutaan besar mungkin melihat ini akhirnya barangkali teman-teman kita yang SMA-nya di luar kan khawatir. Iya, betul. Gua kalau masuk ke Indonesia repot dong. Ya. Nah, itu KBRI menjawab itu. Lalu mereka membuat sosialisasi tentang bagaimana itu penyetaran ijazah kalau masuk ke SMA. Dan itu yang dia bilang ini kok tiba-tiba sosialisasi ini kok Gibran banget gitu. Iya. Aku nggak tahu. Tapi pada dasarnya intinya Gibran tidak ada masalah secara hukum, secara administrasi pencalonan diri sebagai seorang calon wakil presiden saat itu. Nggak ada problem. Oke, katakanlah PKPU ini nggak ada, Bang. Katakanlah pasal 18.3 itu tidak ada. Gibran tetap lolos. Kenapa? Karena dalam petunjuk teknis, ya ini ada lagi, ini kan PKPU. Ya. Di luar PKPU ada namanya petunjuk teknis. Itu namanya surat keputusan dari KPU. Petunjuk teknis, orang yang lulusan SMA luar negeri, maka yang bersangkutan kemudian itu harus membawa SK, surat keterangan, bukan surat keputusan. Kalau surat keputusan itu untuk S1, S2, S3. Tapi kalau untuk SMA, bunyinya adalah surat keterangan. Apa dasar hukumnya? Itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Namanya surat keterangan. Modelnya ya sama yang beredar punyanya Mas Gibran itu. Itu tetap sah. Jadi kalaupun Gibran tidak dapat PKPU itu, dia tetap sah menggunakan SK penyetaraan itu. Wah, masa orang mau nyalonkan diri hanya dengan SK selembar itu? Lah itu produk hukum kita. Begitu mekanismenya. PKPU dan juga petunjuk teknis dalam KPU itu mengisyaratkan SK penyetaraan itu berdasarkan Permendikbud ya, nomor 29 tahun 2014. Nah, ketika kita ke nomor 29 tahun 2014 itu peraturannya ya lampirannya modelnya kayak gitu. Surat keterangan. Soal itu dibuat karena diskresi anaknya presiden maka dibuat abal-abal atau Dikdasmen bikin tim sembarangan karena takut sama Pak Jokowi atau waktu itu karena Mas Gibran adalah anaknya presiden mau mencalonkan diri sebagai wali kota maka nggak perlu ada ijazah pokoknya kita keluarkan, buktikan.
Kalau memang ada proses yang ilegal, ada proses yang bermasalah, kalau memang Dikdasmen melakukan perbuatan yang melanggar hukum, buktikan saja. Bonatua katanya sudah dapat informasi dari KIP, mendapatkan kesempatan untuk menerima bahwa mekanisme pembuatan surat SK penyetaraan itu bermasalah apa semua, ya silahkan digugat. Itu bagus menurutku, nggak ada masalah. Ya itu kita dukung dalam konteks itu. Tapi ketika sayembara yang sekarang sudah mau menuju ke 5 miliar, yang kemudian ada proses pembodohan publik, yang jelas-jelas Mas Gibran tidak punya ijazah SMA, ini menurutku adalah perbuatan yang licik, picik, dan terlalu jahat. Sebagai orang yang seharusnya paham tentang tata hukum negara gitu. Tapi kemudian kan Denny juga, kalau kita kan tadi mencari penjelasan rasional dari undang-undang ini kan, PKPU. Kalau Denny itu melihat contoh praktis, dia bilang ada bupati atau kepala daerah lah contohnya, kepala daerah yang akhirnya digugurkan karena tidak punya kelengkapan administrasi ijazah SMA tadi. Betul. Ya, pertama dia tidak menunjukkan bahwa dia memiliki ijazah SMA dalam negeri. Satu. Yang kedua, bupati dan wakil bupati menggunakan produk hukum tentang undang-undang pilkada, berbeda dengan presiden dan wakil presiden menggunakan produk hukum Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang turunannya ada PKPU nomor 19 tahun 2023. Saya tonton itu videonya Denny Indrayana yang mengatakan walaupun punya S1, S2 banyak yang digugurkan oleh MK karena tidak memperlihatkan ijazahnya. Iya, produk hukumnya tidak berkaitan dengan PKPU ini. Ya kan? Produk hukumnya tentang Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Ada juga yang dia contohkan, contoh kasus tahun 2011. Rejimnya berbeda, produk hukumnya berbeda. Jadi sekali lagi bedakan mana Undang-Undang Pemilu yang membahas tentang presiden, yang membahas wakil presiden, tentang KPU, tentang Bawaslu, DKPP, kemudian membahas tentang DPR RI, DPD RI, DPR Kabupaten Kota, Provinsi. Itu namanya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah dalam konteks kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016. Setiap rejim undang-undang ini berbeda. Kan gitu. Nah seandainya ada nanti bupati atau wakil bupati yang kemudian punya masalah seperti ini, tapi ternyata produk hukumnya tidak sama dengan undang-undang pemilu, itu konteks yang berbeda. Makanya saya bilang, ya Bang Denny ini menyesatkan publik juga. Seharusnya konteksnya jangan Anda samakan dengan presiden. Wakil presiden sah tidak punya ijazah dalam negeri. Wakil presiden sah kalau tidak punya ijazah SMA dalam negeri. Yang penting ada S1-nya. Tapi kalau bupati, wakil bupati tidak sah dia jadi bupati kalau tidak punya ijazah SMA. Walaupun dia S1. Kenapa? Karena memang produk hukumnya produk yang berbeda gitu. Walaupun secara substansi sama. Satu pejabat negara di tingkat nasional, satu pejabat negara di tingkat daerah. Kan gitu. Ya artinya di sini evaluasi kita Bang. Baik produk hukum undang-undang pemilu dan pilkada kita, termasuk produk hukum dalam konteks penyetaraan. Karena sampai kapanpun selama di Singapura cuma 2 tahun sudah bisa kuliah setelah SMA. Sementara datang ke Indonesia harus 3 tahun dulu. Ya ini repot. Nggak ketemu filmnya gitu. Karena di Singapura 2 tahun sudah dianggap doktor kadang-kadang. Kalau di Indonesia kalau sambungan balok itu nggak dapat ini gitu. Masa hanya karena masalah yang KTBLC seperti ini mengambil hak konstitusional seorang calon presiden dan wakil presiden. Jadi teman-teman yang alumni SMA dari luar negeri seharusnya bersyukur dengan peristiwa Gibran dan juga Pak Prabowo. Bukan kemudian menyatakan Mas Gibran hanya dengan SK surat keterangan bisa lolos jadi presiden. SK penyetaraan itu aturannya memang. Begitu. Walaupun itu tidak dipakai. Tidak akan menemukan padanan sekolah luar sama dalam. Yes. Walaupun sekali lagi di pemilu 2024 Gibran tidak pakai SK penyetaraan. Tidak perlu. Surat keterangan itu dia nggak pakai. Itu waktu dia pakai di Wali Kota Solo. Katakanlah di PT UN nanti, tuntutannya Ibu Mary dikatakan oleh pihak hakim, secara sah ternyata SK penyetaraan Gibran ini ilegal. Bermasalah, bahkan ada unsur pidananya. Semua orang di Dikdasmen itu dipenjara karena membuat produk kertas yang ilegal dan pokoknya merugikan negara. Sesuai prosedur. Ya, prosedur. Tidak kemudian mengganggu posisi Gibran sebagai wakil presiden hari ini. Karena kertas itu dia nggak pakai. Itu dia pakai waktu Wali Kota Solo. Kan gitu. Dan kalaupun itu keluar, bukan salah Gibran. Gibran datang. Gue sekolah 2 tahun di Singapura. Datang ke Australia. Ya kan? Kemudian gue kembali ke Singapura untuk S1. Balik ke Indonesia, ini waktu aku di Singapura, ini waktu aku di Australia.
bisa disetarakan atau tidak. Nah, mereka evaluasi. Kalau produknya keluar itu kemudian sah, ya berarti itu sampai sekarang masih sah. Bukan salahnya Mas Gibran. Dan itu tidak hanya untuk Gibran nih. Yes. Tapi kenapa selalu Gibran yang dipersoalkan? Kenapa selalu Gibran? Dan kenapa bukan Prabowo yang dipersoalkan? Mas Gibran ada SK Iya, penyetaraan. Pak Prabowo juga SMA-nya di London ya, kalau Iya. tidak salah ya. SMA, dia bukan di dalam negeri. Iya. Mas Gibran masih kelihatan SK penyetaraannya. Pak Prabowo sampai sekarang kita nggak lihat. Makanya ketika Denny Indrayana tanya sama Andi Azwan, apakah Andi Azwan Anda pernah melihat ijazahnya Mas Gibran, ijazah SMA-nya Mas Gibran? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan tanya sama dia, Anda pernah lihat ijazahnya Pak Prabowo? Iya, saya SMA. Mau SMA, mau S1, ya kan? Kenapa sih giliran Jokowi dan juga Gibran ditanya ijazahnya? Kenapa giliran orang-orang lain tidak ditanya? Emang seolah-olah selama ini kita pernah melihat ijazahnya SBY dan Gus Dur. Kaget tiba-tiba ketika Jokowi kok nggak pernah diperlihatkan. Itu yang menurut saya tidak adil. Dari Iya, kasus gitu. ijazah Pak Jokowi aja kemarin kan semua beban Ya, kapan dia daftar, Iya. ngeri kali, gak adil menurut saya kan. sarjana muda, bla bla Iya, bla. sarjana muda, proses kuliahnya dan Iya. lain-lain itu, ya menurut saya sih kenapa nggak semua presiden digituin. Ya, sekalian aja gitu. Ya. Atau nggak usah lah, kasus ini aja. Kenapa nggak Prabowo? Karena Prabowo bukan alumni dalam negeri. Indonesia, dalam negeri. Oke. Yes. Lalu Minta maaf, kemudian Pak Prabowo. kemudian gini, Bang Bill, berarti upaya untuk saya tidak tahu Bonatua itu mau menjernihkan persoalan atau memperkeruh, tapi kan dibawa ke PT UN. Iya. Artinya apapun hasilnya dari upaya hukum yang mereka lakukan sama sekali tidak berpengaruh terhadap Nggak ada posisi. Kertas yang mereka bawa ke PT UN bukan kertas yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden. Kertas surat keterangannya Gibran itu bukan kertas yang dipakai sebagai calon wakil presiden. Karena syarat calon wakil presiden yang lulusan SMA luar negeri cukup membawa ijazah S1-nya atau ijazah S2-nya. Gibran bawa itu. Oke. Makanya ketika Denny Indrayana mengatakan kenapa Mas Gibran ketika dulu memperlihatkan ijazah S1-nya tapi tidak memperlihatkan ijazah SMA-nya. Ya karena waktu itu yang diributin adalah fotonya Mas Gibran ketika kemudian di wisuda. Dan foto itu dia harus pertegas, ini loh ijazah saya waktu di wisuda. Karena tidak dipersoalkan ijazah SMA-nya. Fotonya. Dia kan punya foto dulu. Waktu itu juga masih wali kota Solo dan mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kan ribut tuh. Ada fotonya Mas Gibran sama profesor lah atau mungkin rektornya di MDIS, ya kan? Yang kemudian di wisuda mendapat gelar ijazah. Wah, itu palsu itu. Itu bohong-bohongan bla 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 bla. Ya udah, dia panggillah wartawan ke kantor wali kota. Nih ijazah saya asli. Jadi konteksnya bukan konteks ijazah SMA. Nah sekarang beliau sudah punya posisi sebagai wakil presiden. Ada orang yang sampai sekarang belum jelas apakah tersangkanya sudah dihapus atau tidak. Sebagai seorang koruptor yang lari ke Australia. Tiba-tiba di Australia sempat jadi dosen tapi sempat juga jadi tukang angkot. Datang ke Indonesia bikin keributan. Mana Mas Wapres ijazah SMA-mu? Ini wakil presiden bro, bukan temanmu yang sering nongkrong di warung kopi. Wibawa wakil presiden, bukan soal Gibrannya. Bukan soal Gibran. Wakil presiden lo tantang. Mana? Kenapa nggak sekalian? Mana Pak Bowo? Ijazahnya Pak Bowo. Presiden lo tantang aja sekalian seperti itu. Itu Bang. Jadi kalau Mas Gibran akhirnya ladeni betapa rendahnya jabatan presiden dan wakil presiden. Meladeni seorang yang Di bawahnya. polanya seperti ini gitu kan. Ya silakan aja mau sayembara. Jadi bagi saya sayembara itu selain pansos ya ada hal yang menurut saya juga saya nilai sebagai rendahnya cara berpikir seorang Denny walaupun beliau adalah mantan profesor. Saya mengatakan dia Kenapa mantan dibilang profesor. mantan? Ya dia kan profesornya sebagai guru besar hukum tata negara di UGM. Dan dia sudah mundur dari UGM sebagai seorang PNS. Ini target berikutnya ini gelar profesornya Denny. Kan Roy udah kemarin gelar doktor. Tapi target dalam artian gini, saya mau bilang sama Bang Denny, fokus aja sebagai seorang lawyer, tidak perlu lagi memperkenalkan diri sebagai seorang profesor. Karena di beberapa posisinya di podcast, kemudian dia kemarin bikin surat ke UTS memperkenalkan diri sebagai profesor. Saya adalah profesor. Itu nggak bisa lagi karena profesor itu bukan sekedar bukan jabatan sebutan sematan. Beda kalau dalam konteks tradisi nggak masalah gitu. Tapi orang saya panggil Pak Prof Egy Sujana, itu kan saya memanggil gitu. Tapi kalau saya mengaku saya Profesor Denny Indrayana, padahal jabatan profesornya itu fungsionalis ketika di UGM kemarin dan sempat 3 tahun sampai 2019 di Melbourne di Australia. Cukup sampai di situ. Sekarang
sekarang sudah tidak boleh. Udah nggak bisa lagi karena begitu. Secara aturan ya. Aturan, bukan tafsir Ya, ini Sisdiknas undang-undang kita gitu. aturannya seperti itu. Iya gitu. Bahwa Coba. ketika lu udah mengundurkan diri sebagai Iya. guru besar dari sebuah universitas, Iya. maka gelar atau Iya, profesor itu kan profesor itu iya. Karena berkaitan dengan kecuali profesor kehormatan ya, itu sampai 75 tahun. ya Kan gitu. honoris causa Iya, atau istilahnya ada namanya Profesor Emeritus kah apa istilahnya. emeritus. Kan gitu. Jadi nah Denny Indrayana waduh, ketika dia mengklaim diri sebagai profesor, dia menyurat secara resmi ke UTS, belum lama ada videonya kemarin. Ya. Dia bilang, ngapain lagi dia mengaku sebagai profesor? Walaupun tidak ada konsekuensi secara pidana apa semua, tapi kan pembohongan publik. Sama dengan Rismond dan Roy ketika merayu orang, percayalah kepada saya. Saya adalah orang yang tahu ijazahnya Jokowi palsu. Buktinya apa? Selain buktinya seperti ini, saya seorang doktor dari Jepang. Faktanya pembualan. Saya adalah orang yang mampu membaca 99% ijazah Jokowi itu. 99,9%. Ya, 99,9% ijazah Jokowi palsu. Ya. Saya pakar telematika, saya juga S1, S2, dan juga S3. Nggak taunya masalah dia punya S3 S3. di UNJ. Ini lagi berproses. Begitu juga ada yang mengaku saya sudah doktor, saya di UI apa semua. Ternyata nggak pernah Ujiannya pas ujian. ditangkap. Ujiannya nanti pas mau ditangkap. Jadi 3 orang ini yang mengaku sebagai pakar pendidikan, pakar ilmiah, bla 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 itu, yang memfitnah orang lain punya ijazah palsu, ternyata dialah sebagai pelaku kejahatan akademik. Nah terakhir Denny Indrayana, sok-sok bicara moralitas, ternyata juga tersangka. Sok-sok bicara soal ruang akademik orang lain, ternyata juga dia menyalahi aturan sebagai pengguna gelar akademik profesor. Lucu kan Bang? Luar biasa. Gitu. Tapi Bang Bil, kalau kita kan mengambil cara berpikir masyarakat. Ya. Ini tadi udah clear sih menurut saya, Ya. apapun upayanya sekarang dengan aturan yang ada di PKPU tadi, Ya. petunjuk itu ya, petunjuk dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, Turunannya nomor turunannya 19 2023 ya, PKPU. oke, PKPU 2023 ini, Ya. menurut saya apapun upayanya sekarang ya sia-sia. Nggak guna. Selain lagi-lagi tujuannya adalah mendegradasi. Ya. Nah, dan polanya hampir sama. Kemudian pelakunya juga hampir sama. Yes. Mungkin kan dulu kalau kita dengar, kalau pemirsa coba flashback lagi perjuangan Roy Suryo, itu di awal mereka udah menyebutkan bahwa mereka akan mempersiapkan untuk mempersoalkan ijazah Wapres Gibran Rakabuming, Iya, ya kan? Pasti. Mungkin udah nggak ada waktunya, ya gak? Karena Iya. kelihatan mereka harus bertarung di pengadilan. Iya. Apalagi setelah surat edaran Mahkamah Agung Iya. terakhir itu kan. Lalu orang berpikir nakalnya begini, jangan-jangan proyeknya harusnya di-drive oleh Roy, Iya. tapi mereka terancam hukuman Iya. Pidana gara-gara ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus undang-undang ITE itu kan yang 3235, dan proyek untuk menggugat ijazah Gibran ini jadi gagal. Iya, betul. Lalu habis Roy terbitlah Denny orang Iya. bilang. Jadi kelihatannya ini masih satu rangkaian kereta ini. Iya. Cuma terpaksa mainkan pelaku lain. Toh waktu ijazah Pak Jokowi dipersoalkan, kalau tidak salah Denny Indrayana sempat muncul juga itu. Bahkan ada di daftar saksi ahli kalau tidak salah waktu itu. Mungkin karena beliau di luar negeri. Jadi orang kemudian berpikir ini polanya hampir sama, cuman caranya beda. Kalau Roy kan pakai penelitian, kalau Denny pakai sayembara. Tapi intinya bagaimana memunculkan hal-hal yang bisa dicurigai sebagai senjata yang bisa menjatuhkan Gibran. Ya, kalau yang sebelumnya Pak Jokowi. Lalu kemudian dilihat polanya. Di situ dulu ada Roy, ada Tifa, sekarang ada Denny. Tapi selalu ada misalnya si Bonatua. Di ijazah Pak Jokowi ada, sekarang beliau juga. Jadi orang membaca kayak ini lingkaran yang sama aja. Kalau Bang Bil melihatnya apa? Secara di luar konteks hukum, kalau konteks hukum kan udah jelas ini. Nggak ada persoalan mau itu nanti di gugatan petun itu diterima atau ditolak. Itu nggak berpengaruh sama kedudukan Mas Wapres seperti yang Denny bilang memakzulkan Wapres itu kan. Bahkan suruh Pak Prabowo untuk pecat Gibran itu kan lucu sebenarnya. Lalu bagaimana melihat ini dalam sebuah kerangka yang lebih besar selain tadi aturan PKPU itu? Kalau aku melihatnya gini Bang, pertama
aku nggak peduli bahwa kelompok ini adalah kelompok yang muncul secara organik atau memang by design. Bagi aku itu aku nggak mau terjebak di situ. Mau dia politis, mau dia akademis, mau dia karena asas keadilan, sudahlah. Itu hak konstitusional orang mau mengira, mau menduga, yang penting tidak memfitnah. Mau mereka menganggap bahwa Gibran A, B, C, D, Pak Jokowi A, B, C, D, entah mereka dalam satu talian frekuensi yang sama, mungkin warna partai yang sama, entah itu terafiliasi atau tidak, mau sekali lagi itu organik atau terstruktur, itu bukan urusan kita. Biarin saja bagi aku. Tapi kita juga harus paham bahwa cara-cara seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan 2029. Beda dengan kaum seperti kami. Mau organik atau mau kemudian diorganisir oleh Pak Jokowi atau mungkin lingkarannya Pak Jokowi, kita bukan dalam konteks pemilu 2029, tapi dalam konteks menghadang lajunya disinformasi, fitnah, dan juga kebencian. Itu bedanya. Perjuangan mereka adalah perjuangan mendowngrade ketokohan Jokowi dan Gibran karena kepentingannya 2029. Kalau kita adalah menghadang lajunya disinformasi itu. Ya kan? Karena walaupun tetap DFK ini muncul kemana-mana, malah nama Jokowi dan Gibran tetap sehat untuk 2029. Jadi sebenarnya kelihatan sekali mana yang bergerak tulus dalam konteks untuk melawan perbuatan-perbuatan yang kita nilai abnormal, dan mana perbuatan yang kita lihat secara terstruktur ini demi menyelamatkan masa depan kelompok tertentu, karena kelompok terah yang Solo ini nggak berhenti-berhenti dia. Ini sampai Jan Etes dia, namanya terlalu populer. Makanya maksudnya aku ini barang ini juga hanya dengan cara-cara seperti ini untuk kemudian menyelesaikan posisi eksistensi seorang Jokowi dan juga Gibran. Bahas soal korupsi nggak dapat, bahas soal kelakuan atau kejahatan-kejahatan yang lain tidak bisa diterima. Akhirnya isu-isu yang paling ringan, masalah ijazah. Ini kan yang kita lihat di dalam kontestasi politik sosial kita lah. Tapi Bang, coba kita refleksi. Kalau saya melihat Pak Jokowi jahat, atau saya melihat secara langsung Pak Jokowi jahat, maka mungkin saya akan bersama-sama dengan orang yang anti beliau. Tapi selama ini Jokowi jahat, Gibran jahat, itu bukan karena dari mata kepala saya sendiri yang melihat. Saya mendengarnya dari orang, dari media, dari TV. Tapi kalau kelompok ini, baik dari sisi omongan dan juga perilaku, saya berani klaim jahat karena dari kacamata saya langsung lihat. Makanya sampai ada yang saya laporkan ke polisi. Satu jahat mengaku dokter dari Jepang, saya laporkan ke polisi karena jahat ini. Satu mengaku begini tapi caci maki orang, saya laporkan ke Jaksel. Berarti saya melihat dia jahat gitu. Tapi kalau Pak Jokowi, Gibran, kejahatannya berdasarkan perspektif orang yang menginformasikan ke saya. Nah, inilah menurut saya pentingnya kerja-kerja kita di media sosial dan di ruang publik untuk menyelamatkan jangan sampai disinformasi, bahkan menuju fitnah, apalagi ujaran kebencian, dengan buka-buka baju dan lain-lain sebagainya. Ini untuk kita lawan. Nah, frekuensi ini kan Bang, jangan juga salahkan orang kalau kemudian kita menilai bahwa gerombolan ini juga berada dalam satu titik bohir yang sama atau elit politik yang sama. Kenapa? Secara garis keturunan sejarah partai sama, secara identitas politik sama, pernah menjadi korban politiknya Pak Jokowi, iya. Ada yang bahkan masuk penjara gara-gara membuat percontohan patung ibadah orang tertentu, kemudian di penjara akhirnya sakit hati, sama. Punya track record yang sama, ada kelihatan gitu. Jangan salahkan juga, walaupun mungkin partainya, elit politiknya nggak bermain di wilayah itu. Makanya maksud saya penting juga orang-orang yang sekarang pernah berhubungan harmonis dengan tokoh-tokoh yang bikin keributan ini, ingatin dong, kalian berhenti aja dah. Kami kena juga gara-gara kalian gitu. Kan penting juga. Jangan juga dibiarkan. Ketika dibiarkan, walaupun memang ini hak demokrasi, jangan salahkan kalau kemudian pihak pendukung Pak Jokowi atau pihak-pihak lain mengklaim bahwa ini mainan-mainan kalian gitu. Jadi kami muncul. YouTuber Nusantara muncul, Gibranisti itu muncul, berikan literasi digital. Please, silahkan kita berbeda secara pilihan politik. Kita berkelahi tentang gagasan. Kami dulu rindu. Kalau berkelahi itu kayak Pak Egy Sujana, itu kalau kelahi di forum-forum kayak TV One apa semua itu enak. Fahri Hamzah, kritikan-kritikan mereka itu bergizi saya lihat. Betul. Ya kan? Sekarang buka baju, pakai wayang, rendahan banget literasi kita akhirnya Bang. Nonton di salah satu reality show saya lihat, ini orang kok kelahi-kelahi, orang teriakan-teriakan dulu. Dulu coba kita lihat. Itu saya bilang, ada namanya, itu tadi kayak
Prof. Egy Sujana. Itu enak tuh kalau kita Ya, dengar tuh. Fahri Kalau Kelai, Hamzah. walaupun beliau berbeda pilihan politik, tapi enak kita dengarnya. Karena argumentasi gitu. Fahri Kemudian Hamzah. kita dengar Fahri Hamzah, Tuh, Rocky Rocky Gerung. Gerung. Ya kan? Pokoknya, Nah. Napitupulu Adian. Adian. Asik kalau mereka sudah Budiman berdebat itu. Sujatmiko. Iya, Sekarang Kelai. berantem Fisik. fisik. Gitu. Dan bawa rombongan pula gitu. Iya. Hina-hina Bawa orang gitu. supporter ya. Merasa bahwa dia punya surga gitu. Seolah-olah kapling surga. Saya Bang, kalau ijazahnya Gibran bermasalah, kalau ijazahnya Pak Jokowi bermasalah, saya juga akan lempar handuk. Ngapain kita membela? Ya. Saya juga mikir, saya punya Tuhan gitu loh. Emangnya kalian aja yang tahu tentang kebenaran gitu. Kan gitu. Kadang-kadang kita lihat ini orang-orang kok bawa Tuhan, bawa ayat. Padahal kalian ini bermasalah. Kalau kalian orang baik nggak mungkin tersangka. Logikanya kan seperti itu aja gitu. Minta maaf buat yang pernah tersangka. Aku pikir itu. Ampun. Kan gitu. Tapi bagus orang yang sadar gitu. Yang repot yang nggak sadar-sadar. Sampaikan sesuatu buat Prof, buat Dr. Denny Indrayana. Ya, saya menghormati beliau. Saya salah seorang yang senang ketika beliau pernah menduduki jabatan baik sebagai stafnya Pak SBY dan juga sebagai wamen. Amen. Argumentasi beliau tuh asik didengar. Dan penuh dengan penjelasan yang betul-betul walaupun menjelaskannya dengan demi menyelamatkan lembaga negara atau menyelamatkan tuannya, tapi enak didengar. Asik. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang pun saya senang kalau beliau menjelaskan. Beliau bagaimana memaparkan, termasuk ketika dia bicara soal masalah ijazahnya Mas Gibran, secara retorika, secara mantik dalam ilmu agama kami itu asik didengar. Tapi ketika sudah muatannya muatan framing, yang kemudian menurutku ini disinformatif, dan juga terlihat sekali sangat sentimental, tendensius, ya bagi aku objektivitasnya bahkan sudah manipulatif. Bahkan manipulatif, itu yang aku bilang. Karena tidak jujur menyampaikan ini kan. Yes, tidak jujur. Ketika dia sayembara, kenapa nggak mekanisme sayembara akhirnya jadi kayak judi, kayak taruhan gitu kan. Jadi ada pembodohan publik bagi aku. Nah ketika itu sudah terjadi, sebaik apapun perangai wajah yang dia perlihatkan sok-sok merasa paling kalem, tapi kan kita tahu ini muatannya seperti apa. Akhirnya jadi kehilangan simpati. Jadi saran saya, beliau jauh lebih baik kembali kepada khitoh. Ya kan? Kembali kepada posisi seorang Denny Indrayana yang pemberi edukasi yang baik ke ruang publik. Karena apapun yang dia lakukan, walaupun mungkin motivasinya untuk keadilan, tapi mbok ya dia baca juga secara komprehensif. Seranglah Gibran karena ada kebijakannya yang bermasalah. Seranglah Pak Jokowi karena mungkin terbukti dulu pernah melakukan tindakan kriminal. Seranglah Pak Prabowo secara objektif. Tapi ketika kemudian beliau mengatasnamakan diri sebagai ahli hukum tata negara, tapi di saat yang bersamaan ada DFK di sana, maka saya tidak akan melihat dia sebagai seorang pemberi ajar yang baik dalam konteks kita berhukum. Tapi saya melihat beliau sebagai seorang gelandangan politik yang sedang mencari cara supaya mendapatkan sesuap nasi. Aku pikir itu, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Bill. Ampun. Ya, begitulah pemirsa. Kadang-kadang memang yang membuat perjalanan kita sebagai bangsa dan negara itu maju, mundur, dan tersendat-sendat itu karena yang terpapar DFK itu bukan cuma orang-orang yang secara latar belakang pendidikan, kita tidak meremehkan siapapun, tapi secara latar belakang pendidikan tidak punya akses yang lebih besar seperti orang-orang yang bergelar profesor, doktor gitu. Mereka punya akses dalam banyak hal, baik dari segi kemampuan akademis dan lain-lain itu, mereka punya akses ke berbagai informasi. Jadi ketika menyampaikan sesuatu ke publik, mereka menyampaikannya secara utuh. Jadi orang kemudian masyarakat yang mendengar itu tercerahkan. Tapi kalau sudah dengan framing kepentingan, maka yang disampaikan adalah hal-hal yang tidak utuh. Dan itu yang membuat masyarakat kemudian tidak bisa berpikir secara komprehensif. Melihat satu masalah itu pasti dari kacamata tertentu. Maka polarisasi akan terus berjalan dan melebar. Dan ketika itu sudah terjadi, jangan pernah kita bilang kita mencari keadilan dan kebenaran. Karena selalu kalau kita bicara keadilan kebenaran adalah versi orang-orang tertentu, versi kelompok tertentu. Karena polarisasi sudah terjadi. Dan yang sangat disayangkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang secara akademik, secara intelektual sebenarnya mereka itu ada di kasta tertinggi. Gitu. Jadi terima kasih Bang Bill. Mudah-mudahan penjelasan ini semakin clear bahwa kalau yang dipersoalkan ijazah Mas Gibran dan itu
kemudian ada upaya untuk mengarah ke pemakzulan, secara undang-undang ada PKPU-nya, tadi sudah dijelaskan, itu sama sekali tidak mempengaruhi posisinya. Jadi kalau misalnya sekarang Bonatua Silalahi dan teman-temannya mau mencari kebenaran itu di PT UN, di Petun, ya silakan saja. Tapi apapun hasilnya berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 itu sama sekali tidak mempengaruhi posisi Mas Gibran. Karena itu yang disampaikan oleh Denny Indrayana, sayembara yang kemudian dibaca ujungnya ke pemakzulan wakil presiden, itu boleh dibilang jauh panggang dari api. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.